Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Bunda Siti Rodia Eci, dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Belajar PAI menyenangkan. Anda semua semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Kali ini kita akan masuk ke materi baru. Ayo siapkan buku catatannya ya. Siswa-siswi budiman, pada ini kita akan belajar tentang muamalah, yang mana muamalah adalah aktivitas perbuatan manusia dalam melakukan interaksi dengan sesama manusia lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Untuk itu, manusia saling berketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Manusia membutuhkan interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dari interaksi inilah terjadi tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, jual-beli, dan lain sebagainya. Untuk tujuan inilah Islam menetapkan syariat yang dirinci oleh para ulama dengan ilmu fikih muamalah, di mana fikih muamalah adalah fikih yang berkaitan dengan aktivitas perbuatan manusia dalam melakukan interaksi dengan sesamanya. Baiklah, mari kita lihat dalil dari Al-Quran berikut ini dalam surat Al-Isra yang berbunyi wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan, dan penuhilah janji, maka sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Baiklah, Anda semua, kita akan lihat bagan di bawah ini tentang fikih muamalah yang dibagi menjadi 3. Ada jual beli, hutang piutang, dan riba. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Di dalam jual beli, dalam bahasa Arab, jual beli berarti al-bayu, yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu. Cara ini diatur dengan ketentuan fikih muamalah, di antaranya ada rukun, syarat, dan khiyar. Hukumnya boleh saja atau mubah, tapi walaupun demikian ada beberapa hal yang mengubah hukum tersebut menjadi haram, seperti menjual dengan barang haram atau barang maksiat, serta jual beli dengan tujuan merusak harga pasar atau menjual barang yang bisa merusak ketentraman masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, hutang piutang. Hutang piutang sendiri dalam bahasa Arab yaitu dain dan qard. Memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar sama dengan itu. Untuk makna yang lebih umum sendiri, dayan tidak semua adalah qard, sedangkan qard lebih khusus salah satu jenis dayan. Pengertiannya, dayan mencakup segala jenis hutang yang terjadi karena sebab apapun, seperti jual beli, sewa menyewa, atau makan pinjam meminjam. Sedangkan qard sendiri adalah hutang yang memang terjadi karena akad pinjaman atau hutang piutang. Contohnya dalam dayan, membeli makan di kantin tapi duitnya nggak cukup, lalu kekurangannya disebut sebagai hutang dayan. Atau yang contoh qard, misalnya ada teman yang meminjam uang kepada teman yang lain untuk membeli makan di kantin. Nah, pinjam-meminjam inilah yang disebut sebagai hutang qard. Pada dasarnya, hutang hukumnya boleh saja. Bahkan jika memberi hutang kepada orang yang memang sangat membutuhkan, maka kita mendapatkan pahala. Tentu saja akan berbeda artinya dan menjadi haram jika diketahui bahwa hutang tersebut digunakan untuk kemaksiatan. Karena Islam mengajarkan ketika seseorang memberikan pinjaman hutang, maka ia dianjurkan untuk menagih hutang dengan cara yang baik dan menunggu sampai orang yang memiliki hutang tersebut mampu membayar hutang. Karena kadang-kadang tidak semua orang bisa membayar dengan tepat waktu ya Anda semua. Untuk itu, pengembalian hutang adalah hukumnya wajib. Setiap orang yang memiliki hutang, fardu ain hukumnya untuk membayar hutangnya. Dan agar hutang piutang sah, maka harus ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Syarat dari hutang piutang tersebut hampir sama seperti syarat jual dan beli. Selanjutnya kita lihat bagan riba. Riba berasal dari bahasa Arab lebih atau bertambah. Secara istilah, tambahan harta yang diisyaratkan dalam transaksi dua pelaku dalam tukar-menukar harta dengan harta. Secara umum, riba terbagi menjadi 2, yaitu riba nasyiah dan riba fadal.
Contohnya dalam riba nasi'ah, ibu membeli beras 10 kilo kepada Ibu Siti. Harga 1 kilo Rp5.000. Karena pada saat sedang tidak mempunyai uang, ibu meminta penangguhan pembayaran pada Ibu Siti sampai bulan depan, sehingga dia berhutang kepada Bu Siti sebanyak Rp50.000 karena dia mengambil beras 10 kilo. Sebulan kemudian, waktu mau membayar, ternyata harga beras naik menjadi 10.000. Maka Ibu Rini minta membayar hutangnya sebesar harga beras pada saat itu. Nah, kelebihan dari pembayaran inilah karena menunda disebut riba nasi'ah. Kemudian yang kedua ada riba fadal. Riba fadal contohnya Pak Eko memiliki 10 kilogram beras dengan kualitas yang baik. Sedangkan Pak Belmi memiliki 15 kilo beras dengan kualitas jelek. Pak Eko dan Pak Belmi saling tukar beras kepunyaan mereka. Namun, Pak Eko membutuhkan beras yang jelek untuk makanan ternaknya, sedangkan Pak Belmi membutuhkan beras yang baik untuk dikonsumsi. Kelebihan dari 5 kilo beras Pak Belmi tadi disebut dengan riba fadal. Praktik ini sangat merugikan masyarakat kecil. Contohnya pada riba nasi'ah. Karena akan sangat terbebani dalam penambahan dari riba tersebut. Untuk itu, Islam mengharamkan riba dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 275 yang berbunyi sebagai berikut. Baik, Anda semua masih semangat ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang rukun jual beli, di mana rukun jual beli ini ada penjual dan pembeli, ada objek yang dijual belikan, kemudian adanya akad atau ijab kabul jual beli. Kita lihat satu persatu. Ada penjual dan pembeli. Maksudnya di sini adalah orang yang menjual atau yang membeli itu adalah orang yang berakal atau tidak gila atau waras. Kemudian dia balik. Namun ada sebagian ulama juga yang menyatakan bahwasanya boleh anak yang belum balik berjual atau berbeli asalkan dia sudah mengerti, namun boleh melakukan jual belinya hanya dalam skala kecil, misalnya jajan di warung, jajan-jajanan sederhana, jajan permen, jajan es krim, dan tidak menggunakan mata uang yang besar. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan kehendak sendiri atau bukan karena dipaksa oleh orang lain. Yang kedua, objek yang dijual belikan. Objek yang dijual belikan di sini maksudnya adalah objek atau benda yang dijual belikan dalam keadaan suci. Kemudian dapat bermanfaat, dapat diserah terimakan, kemudian milik penjual atau milik sendiri, atau milik orang lain yang mewakili atau barang yang dititipkan. Kemudian diketahui oleh penjual dan pembeli bagaimana wujud, bentuk, dan sifat-sifat jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Misalnya jualan buah, apakah buah itu dalam keadaan segar atau busuk atau lain sebagainya, dan tentu saja dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga adalah akad jual beli dalam ijab dan kabul. Di sini berhubungan dengan makna secara langsung dan tidak berselang waktu. Misalnya benda yang dimaksudkan penjual atau pembeli adalah sama. Kemudian bermakna mufakat, di mana para penjual dan pembeli bermufakat dengan transaksi yang dilakukan. Jadi sepakat nih harganya 2.000. Ya sepakat, maka dianggap deal atau sah. Lalu tidak disangkutkan dengan urusan yang lain. Contohnya, saya akan jual barang ini nih kalau misalnya saya pergi, atau saya akan menjual barang ini kalau misalnya hari hujan. Kemudian tidak berwaktu, tidak dijual dalam jangka waktu tertentu. Dan ini adalah dan syarat-syarat sah untuk jual beli. Baik, dalam fikih muamalah tentang jual beli dikenal istilah khiyar, yaitu memilih antara dua hal, yakni meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya. Sedangkan khiyar sendiri terbagi menjadi 3, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, serta khiyar albi. Khiyar yang terjadi selama penjual dan pembeli masih tetap berada di tempat jual beli itu disebut sebagai khiyar majelis. Lalu khiyar syarat, khiyar yang dijadikan syarat pada waktu akad
jual beli. Misalnya seorang pembeli yang meminta waktu tertentu untuk memutuskan membeli atau tidak. Batasan waktu KIAR syarat adalah 3 hari 3 malam. Dan yang ketiga adalah KIAR IB. Kebolehan pembeli mengembalikan barang yang dibelinya atau meminta pengurangan harga. Harga karena adanya cacat pada barang yang terjadi sebelum akad dan baru diketahui setelah akad jual beli. Misalnya kita membeli sebuah baju, saat kita cek di tempat akad jual beli itu bajunya bagus, ternyata sampai di rumah ada baju yang agak sobek dan itu kita kembalikan, dan tentu saja ada kesepakatan di awal untuk mengembalikan barang dengan pengurangan harga tapi tidak membelikan atau mengembalikan uang dari awal. Baik Anda semua, selanjutnya kita lihat rukun dan syarat hutang piutang. Yang pertama adalah orang yang berhutang dan berpiutang mempunyai balik atau berakal. Kemudian yang kedua, barang atau harta yang dihutangkan, yaitu barangnya jelas, kadarnya jelas, dan takarannya pun jelas. Lalu yang ketiga, adanya akad ijab kabul, tidak mempersyaratkan tambahan tertentu untuk pengembalian barang yang dipinjam. Ada beberapa anjuran yang diajarkan oleh Islam jika terjadi transaksi hutang piutang yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282, di mana menuliskan untuk hutang piutang sendiri harus menghadirkan saksi dan dapat memberikan berupa jaminan. Dengan demikian pihak yang berhutang akan terikat dan bertanggung jawab dalam melunasi hutang-hutangnya. Nah, ini adalah tugas Praktek dari riba Ananda semua ya. sendiri Silakan sangat ditulis pada buku membuat catatannya. Kemudian rugi Ananda dari masyarakat artikan kecil. Untuk sifat-sifat itu, Nabi dan Islam Rasul. mengharamkan riba, Yang pertama dan sidik. Allah berfirman dalam Artinya Al-Quran apa? surat Kemudian Al-Baqarah berikan ayat contohnya. 275 yang Silakan berbunyi, isi kotak-kotak tersebut pada buku wa catatan masing-masing ya. ahallallahul bai'ah wa harramal Nah, riba. ini adalah tugas dari Allah Ananda telah semua ya. menghalalkan jual Silakan beli ditulis dan pada buku mengharamkan riba. catatannya. Kemudian Ananda artikan sifat Di Nabi dan antara Rasul. aktivitas jual Yang beli, pertama hutang sidik. piutang, dan riba Artinya yang apa? dibahas pada Kemudian materi berikan tersebut, contohnya. Silakan kira-kira isi nih Anda kotak-kotak semua tersebut pengalaman pada buku berkesan yang catatan bagaimana masing-masing yang ya. pernah Anda alami? Nah, Kemudian ini coba adalah tugas Anda dari Ananda ceritakan semua ya. pengalamanmu Silakan dalam ditulis secari pada kertas. buku catatannya. Apakah Kemudian Ananda pengalamanmu itu artikan termasuk dalam sifat-sifat aktivitas jual Nabi dan beli, Rasul. hutang piutang, Yang dan pertama riba? sidik. Artinya apa? Kemudian berikan. Nah, Anda semua para generasi Gen Z yang saya rasa sudah melakukan berbagai transaksi secara online, seperti beberapa waktu yang lalu mungkin Ananda pernah membeli berupa pakaian atau peralatan untuk berlebaran secara online dari media massa yang ada di internet. Penjelasan tentang ketentuan jual beli merupakan produk hukum Islam yang dapat dilakukan, tetapi kali ini tidak langsung bertemu antara penjual dan pembeli. Praktik jual beli mengalami pergeseran dengan hadirnya teknologi digital, sehingga baik pembeli, penjual, serta barang yang dijual belikan tidak hadir secara fisik tapi saling berjauhan. Lalu bagaimana akad ijab kabul tersebut? Proses itu terjadi di ruang virtual yang difasilitasi oleh internet. Sedangkan jual beli online atau e-commerce adalah proses jual beli barang dan jasa melalui internet, dan ini adalah cara umum yang digunakan untuk berbelanja dengan menjual dengan menggunakan banyak platform yang ada di internet yang tersedia seperti di marketplace online, online shop, dan sosial media. Selanjutnya kita akan lihat jual beli secara kredit menggunakan leasing. Ayo, kira-kira dari gambar ini apa yang dapat kita kupas nih? Ada beberapa perusahaan yang menggunakan media dari perusahaannya untuk menggelar kredit secara leasing untuk pembiayaan bagi para pembeli atau nasabah yang ingin mendapatkan kendaraan atau barang yang diinginkan. Jual beli secara kredit dengan menggunakan leasing yaitu metode pembiayaan di mana pembeli atau lease menggunakan barang milik pihak lain atau lessor selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa secara berkala. Hal ini merupakan alternatif pembiayaan yang memudahkan individu atau perusahaan untuk mendapatkan barang tanpa harus langsung membeli. Nah, hal ini atau jual beli secara leasing ini secara ulama
secara umum berpandangan bahwa boleh saja dan halal. Kebolehannya dikarenakan transaksi ini berdasarkan akad jual beli, bahkan hutang piutang. Tapi transaksi ini melahirkan kewajiban bahwa si pembeli yang menyebabkan adanya tambahan harga karena dibayar secara kredit. Namun bentuk hutangnya bukan card, melainkan dayin. Pada dasarnya akadnya tetap jual beli dan harga disepakati antara penjual dan pembeli. Tetapi perbedaan pendapat di kalangan ulama pun juga banyak terjadi, di mana pihak ketiga yang dimaksud adalah lembaga keuangan finance, di mana praktik jual beli kredit disebut sebagai leasing. Dalam leasing, pihak penjual meminta atau memindahkan penagihan kepada lembaga keuangan. Pembeli tidak lagi berhutang kepada penjual, tetapi kepada finance yang membayar pembelian barang ke pihak penjual. Sebagian ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i berpandangan bahwa melalui leasing ini nilainya adalah sah dan halal. Tetapi pandangan ini didasarkan pada analisa bahwa transaksi yang digunakan dalam leasing adalah akad syuf'ah atau sistem akuisisi yang diperbolehkan dalam fikih muamalah. Baik anak-anak semua, kali ini dalam LKPD Bunda akan memberikan ilustrasi sebagai berikut. Aisyah memberi seragam sekolah dari sebuah toko. Sesampainya di rumah, ternyata Aisyah menemukan ada jahitan yang tidak sempurna di bagian ketiak baju, sehingga baju yang dibeli tersebut nampak berlubang. Bagaimanakah fikih muamalah menyelesaikan persoalan ini? Silakan tulis di buku catatan masing-masing ya. Jika udah selesai, silakan temui Bunda di ruang kelas untuk mendapatkan penilaian. Terima kasih. Dia mohon undur diri. Ipin Upin Makan Terasi cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar pai dan budi pekerti, belajar pai menyenangkan.